Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini, baiknya dulu sebagai umat yang beragama kita akan berdoa. Siapa nih yang bisa memimpin doa? Teman-teman, sebelum belajar apa baiknya kita berdoa menurut bacaan kalian masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Selanjutnya kita kan warga negara Indonesia yang baik. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara kita bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib. Boleh? Oke, saya semua undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu wajibnya Garuda Pancasila. Semua tahu kan? Stand up. Kita akan bernyanyi lagu wajib nasional kita yaitu Garuda Pancasila. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Absen kita ada di mana ini? Ibu mau ngabsen ini? Saya akan absen ya. Yang hadir katakan hadir dan yang tidak hadir katakan absen, Bu. Hana. Absen? Hadir. Oh, hadir. Oke. Muhammad. Muhammad Santi Erlangga. Rizky Aditya. Gabriel. Muhammad Eka Jaya. Ahmad Doni. Sadewa. Rosi. Ini siapa namanya? Vena. Oke, Vena hadir ya. Ini Didan hadir. Siapa namanya? Intan hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini ada 3 orang ya? 2. Oke. Nah, adik-adik, saya berharap pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan, kalian bisa semangat untuk mengerjakannya. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah materinya dulu ya, saya kasih tahu. Materinya dulu adalah konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Sebelum ke materi ini, Ibu mau menanyakan dulu nih, pembelajaran minggu lalu masih ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat tentang struktur atom? Ya, coba siapa yang ingat ini? Si Gaby gimana? Gaby. Boleh. Tentang struktur atom itu apa? Boleh berdiri dong, berdiri. Iya, ada teman-teman yang bisa dengerin. Struktur atom adalah bagian kecil dari suatu materi dari atom dan kulit atom. Iya. Terus partikelnya atom ada 3. Iya. Komponennya ya. Iya.
Benar ya? Jadi sebelum materi konfigurasi elektron menurut atom ini, kita sudah belajar tentang struktur atom. Seperti yang sudah dijelaskan si Kiki tadi. Atom itu adalah partikel-partikel dari materi. Ya. Ada 3 penyusunnya. Kita tidak berlama-lama di materi itu karena sudah berlalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita adalah konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Nah, hari ini saya mengajak adik-adik semua di tujuan pembelajaran kita ini kalian bisa memahami dan mengetahui cara mengerjakan soal-soal nanti menggunakan konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Nah, jadi kalian semangat gak belajar hari ini? Semangat. Oke. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bagi kelompok dulu. Dan karena di sini nanti akan ada lembar kerja yang kalian sama-sama kerjakan. Dibagi dong kelompoknya, dikumpul aja. Iya, udah kan? Ini ya udah. Ya udah digabung, maju ke depan aja bang, yang di belakang maju ke sini biar gabung. Nah, ini juga. Mejanya taruh di sini. Ya di sini ya. Oke. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya seperti itu. Ayo ikuti Kak. Oke. Ya. Kalian coba kalian di sini aja. Ayo di sini aja. Ini ada 3 ini. Udah bisa 3 ini. Ayo di sini Bang. 3 ya. Oke, udah ya. Berarti sekarang udah ada kelompok 3 kelompok. Ini kelompok 1 yang mana nih? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kamu di mana? Oh ya udah itu aja silakan dulu. Ya. Oke. Mungkinnya ketinggalan kelasnya. Oke, kelompok 1 mana? Ini ya, kalian kelompok 1. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 3 tadi ya? Iya, ini kelompok 3 berarti di tengah kelompok 2. Dapat ya posisinya 1, 2 dan 3. Oke. Nah, sekarang sebelum ke materinya lagi, Ibu mau tanya, kalian sudah bawa sistem periode unsur nggak? Coba yang udah bawa masing-masing kelompok, kasih tangan di atas, tunjukin sistem periode unsurnya. Udah ya, sudah bawa. Oke, silakan. Nah, kalau kalian memperhatikan, coba diperhatikan ya. Di sistem periode unsur ini ada 7 periode dan ada 8 golongan A. Nanti di tengahnya itu adalah golongan B. Nah ini Ibu tidak terlalu lama tentang membahas sistem periode unsur karena bukan di sini fokusnya. Kita langsung saja ke materi kita tentang konfigurasi elektron tadi. Nah, mengenai konfigurasi elektron artinya adalah menurut atom Bohr. Ibu sambil menulis, kalian juga menulis, memperhatikan ya. Video kita habis ini. Diisi ulang ya, apa masih ada di sini? Cadangan.
Ini yang ngambil simpati ya. Simpatinya segera datang. Dibaca dulu sistem periode unsurnya ya. Bocoran aja deh, bocoran untuk nanti. Untuk golongan 4A, tolong diperhatikan dulu mengenai golongan 4A. Pada bisa kan baca sistem periode unsur, bisa kan? Golongan 4A dulu ya. Oke, golongan 4A. Baca-baca tuh. Ini golongan 4A. Oke, ya, baca ya, diperhatikan. Perhatikan nama atomnya apa, nama unsurnya apa, sama nomor atomnya berapa. Membaca nomor atom itu kalian bisa lihat dari sudut atas. Kamu itu nomor atomnya 6. Nah, sini. Membaca nomor itu, karbon itu nomor atomnya 6. Oke, begitu seterusnya ke bawah. Ini kan nomor atomnya itu yang C6 yang di atas ini. Oke. Sudah. Coba masing-masing memperhatikan, baiknya dicatat juga. Oke? Konfigurasi elektron adalah penataan Ibu akan tulis dulu, kalian juga boleh mencatat, nanti baru saya jelaskan ya. Tindanya sepertinya tidak ada. Sepertinya kamu ini Pati, gimana nih? Bentar ya. Bener? Gimana ada? Gimana dong ini? Yang itu benar, ambil taruh, coba. Nah, tidak ada. Jangan keluar lagi ya. Lari. Kenapa? Itu di sini ada. Iya.
Kenapa? Iya, ini digambar juga. Ini atom bom. Kalau sudah selesai, catatan sudah selesai. Tapi kalau belum, ini kelompok satu tadi ya, dua tiga ya. Kelompok satu udah siap. Ya, sudah. Tapi kelompok dua masih ada yang belum di sini.
biar bisa baca nanti. Udah. Kalau kedua masih nulis ya? Iya, biar nggak apa-apa. Belum temannya ya. Karena ibu berharap kalau sudah semua ditulis, nanti baru dijelaskan. Udah ya? Udah? Bentar. Kita tunggu dulu kalau dulu si Fahri. Dia tadi mungkin bolak-balik ke kampus tidur. Jadi dia lama menulisnya. Semangat Fahri. Oke, sudah ya. Oke, sekarang coba diperhatikan semua dulu ya. Nah, pelajaran kita ini tentang konfigurasi elektron menurut atom bond. Nah, kalau dia di atom bond itu, dia itu adalah ada inti atomnya, ada muatan-muatannya. Nah, inti atom kulitnya semakin jauh darinya, maka semakin besar. Nah, kalau dia di teori atom bond ini, dia ada kulit K. Bacanya kulit K. L, M, N, dan seterusnya. Ini dia dikasih simbol. Nah, ini dia sampai ke T nanti, karena 7 nanti saya jelaskan ya di sistem periode unsur. Ini diperhatikan dulu. Nah, dalam teori atom bond, dia ada rumusnya. Jumlah elektron maksimumnya itu 2N pangkat 2. Coba diperhatikan. Nah, kalau dia di kulit K, bisa kan lihat ya? Kalau dia di kulit K,
pangkat 2. Nah, cara mengerjakannya yang diduluankan dulu yang berpangkat 1 kali 1, 1. Baru dikali 2, 2 dikali 1 berapa? 2. Hanya dapat. Jadi sesuai dengan rumus elektron yang 2, N pangkat 2. Oke. Selanjutnya L. L itu N-nya 2. Maka kita masukkan sesuai rumus 2 dikali 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Begitu juga dengan kulit M, 3. 2 dikali 3 pangkat 2, 18. Demikian juga dengan M. M itu 4. 2 dikali 2, 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 32. Nah, itu sampai dia di penalti. Nah, coba perhatikan. Di sistem periode unsur yang kalian pegang, kalau dia vertikal ke bawah itu dia disebut periode. Kalau dia ke bawah. Jadi ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di unsur periode unsur itu dia ada 7 periode. Kalau yang di bawah ini nanti golongan aktinida dan oktanida. Ini. Yang di sini. Hitung dulu deh, biar yakin sama yakin. Coba hitung. 1, H, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 7 periode. Nah, kalau dia ke sebelah kanan, dari sini kiri saya, maka itu disebut golongan. Nah, makanya dia ada golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Gas mulia. Lihat yang di atas. Ada golongan 8A? Sudah bisa lihat? Bisa ya? Dari sini. Sini ya. Coba kalau kedua gimana? Nah, ini dari golongan 1 ini ke golongan 8A. Horizontal dan vertikal. Oke. Kalau 1 bisa? Bisa ya, coba mana lah. Kalau disebut golongan dari mana? Dari kiri ke kanan. Kalau dia periode dari atas ke bawah. Oke. Paham sampai di situ? Sudah. Selanjutnya tentang ini kita akan mengerjakan contohnya. Ini contoh. Nah, tentukan kulit dari karbon dan berapa golongan dan periodenya. Itu sudah jawab. Biar ini kan contoh. Nanti latihannya kalian bisa kerjakan, saya akan berikan lagi. Nah, contohnya karbon itu nomor atomnya 6. Ya, maka kita akan tentukan sesuai dengan jumlah elektron tadi 2N pangkat 2. Maka kita akan uraikan. Karbon ini 6. Maka kulit dari K-nya berapa tadi maksimumnya? 2. Nah, sisa dari 2 harusnya kulit L itu maksimalnya berapa? 8 kan? Tetapi kalau kita melihat nomor atom, ini kan sudah kita kasih 2. Berarti berapa lagi sisa? 4. Maka kita tetap kasih 4 saja. Karena menyesuaikan dengan nomor atom. Oke. Dengan nomor atom. Walaupun sudah ada ketentuan jumlah maksimumnya harus 8, ini bisa kita ikuti, tapi menyesuaikan lagi dengan nomor atom. Kalau ini di bawah dibaca nomor atom ya. Ini karbon ini nama unsur. Jadi kulit K-nya berapa? 2. Kulit L-nya berapa? 4. Sampai di sini paham nggak? Paham. Sekarang kita akan menentukan tentang golongan dan periodenya. Nah, cara menentukan golongan dan periodenya ini lihat daripada jumlah elektron valensinya. Jumlah elektron valensinya ini adalah kulit terakhir, kulit terluar dari suatu atom. Berapa kulit terluar ini? Kulit terluarnya mana? 2 atau 4? 4. Nah, inilah kulit terluarnya 4.
yang dari kiri ke kanan itu golongan A, golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Makanya 4A itu golongan, makanya karbon itu dia golongannya itu 4A. Sudah. Selanjutnya Bu, coba lihat dulu, apa benar golongan karbon itu dia 4A? Coba lihat. Coba. Benar kan? Nah, benar. Jadi karena kita menentukan daripada kulit keluarnya. Sekarang menentukan periode itu tadi yang Ibu bilang dari atas ke bawah. Sebentar. Cara melihatnya bagaimana Bu? Kita lihat jumlah kulitnya. Jumlah kulit ini kulit K, kulit L. Ada berapa? 2. Maka dia di periode 2. Coba lihat lagi unsur periode ini. Apa betul karbon itu di periode 2? Betul. Ibu akan tanya satu persatu ya. Kenapa bilang betul? Dari mana? Ada di sini. Dua. Gimana? Ngerti nggak periode dari mana? Dari mana Fatih? Dari atas ke bawah. Udah paham? Kita akan kasih contoh berikutnya. Ini kalian ya, ini semua sama-sama nanti mengerjakannya. Ibu hanya menulis di papan tulis. Contoh berikutnya natrium. Natrium. Kita akan tentukan kulit L-nya. Natrium. Ada yang bisa melihat di tabel nggak? Natrium itu nomor atomnya 11. Coba ya. Jadi kalau kita uraikan 11 ini, kita buat konfigurasi elektronnya, maka dimulai dari berapa? 2. Kulit L-nya berapa? Elektronnya? 8. Berapa sisa? 1. Jadi natrium itu nomor atomnya 11, kulit K-nya 2, kulit L-nya 8, kulit M-nya 1. Maka kalau dari sini kita akan menentukan golongan. Ini golongan berapa? 1 berapa? 1 lah. Maka tapi penulisan satunya 1 Romawi ya. Sekarang periode. Semua sama-sama. Periode berapa nih? Perhatikan berapa daripada elektronnya, kulitnya. Sudah berapa kulitnya? 3. Kalau angka 3, kalau untuk periode kita langsung tulis angka 3 aja. Bukan Romawi, kecuali di golongan. Oke. Dari sini paham? Sudah bisa. Kalau dia natrium nomor atomnya 11, maka kulit pertamanya maksimum tadi 2, maka digunakan 2. Kulit keduanya L, karena 8 kan bisa langsung 2, 8 bisa kan? Masih ada 10, udah 10 masih ada sisa 1. Maka kita kasih di kulit M-nya itu 1. Oke. Jadi natrium nomor atomnya 11, kulit K-nya 2, L-nya 8, M-nya 1. Di sini ada pertanyaan, kita buat contoh soal lagi. Ya, semakin paham. CL itu nomor atomnya 17. Oke. Dari sini ada yang berani coba enggak? Ada yang berani coba enggak? Sama kayak tadi ini. Ayo coba. Salah benar tidak apa-apa. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Sini Adik coba. Coba ya.
daripada golongan dari unsur itu ketika kita melihat jumlah elektron valensinya ini keluarnya. Nah, tapi kalau mencobakan daripada kulitnya angka 7, tapi pas kita tulis di golongan itu harus angka Romawi. Pas, dan itu golongan A. Oke, itu golongan A. Udah paham? Sudah. Berarti ya, jadi benar apa yang kita tulis dengan yang ada di penelitian fakta ahli kimia sudah benar. Sekarang menentukan periode. Coba lihat. Golongan dari 7A daripada unsur klorin itu dia ada di periode berapa? Mari kita perhatikan. Lihat. 3. Iya, benar. Dari kiri ke kanan. Periodenya dari atas ke bawah. Ini 1, 2, 3 ini kan dari sini. Ini kalau mau lihat tentang daripada periode 3-nya dari sini. Mana CL? Ini CL kan? CL dia ke periode 3. 1, 2, 3. Periode 3. Gimana? Kelompok 1. Jadi sudah. Ya. Ada pertanyaan nggak? Atau kita kasih contoh lagi? Kasih contoh satu lagi karena ini tadi rata-rata semua di M ya. Berarti semua kulit atomnya itu elektron valensinya terakhir itu di M. Coba kalau ada di M. Ada penghapus. Akan menghapus ini ya. Ini tadi sudah semua dituliskan? Sudah. Belum. Yang ini? Ini udah. Oh, ini ibu hapus. Yang contoh soal ibu hapus. Yang dihapus aja. Oke, contoh yang lain ya. CA 20. Nomor atomnya 20. Ada yang mau coba nggak ini? Kalau dia nomor atomnya 20 CA, ayo. Siapa namanya? Sadewa, coba Sadewa. Nah, diperhatiin temannya. Diperhatiin temannya. Dong, biasa sendiri. Nah, sih. Ini udah berapa? Gampangnya begini. 2, 8, berapa ini? Nah, berapa sisa? Lihat aja biar dia coba. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali mencoba. Ya dong, harus begitu. Lebih baik mencoba gagal daripada tidak sama sekali. Mencoba gagal kita nggak apa-apa, itu biasa. Terima kasih Sadewa, silakan. Ada beri tepuk tangan dulu sama temannya. Ada yang mau koreksi nggak? Yang mau koreksi? Yang mau koreksi siapa? Ada yang mau koreksi? Hati.
Ada yang mau koreksi atau ibu sendiri yang menjelaskan? Atau si Adit tadi jelaskan? Ya, tadi udah mencoba yang si klorin kan? Sekarang si kalsium. Nah, coba tuh. Udah benar atau kalau udah benar berarti tinggal menjelaskan. Tapi kalau ada salah berarti tuliskan punyamu di bawahnya. Cara menjelaskan di bawah. Menurut pendapat tadi. Nah, coba aja dulu. Ya. Tiga. Oke, coba. Oke. Sudah, itu aja? Iya. Sudah. Kalau tadi dikulik kalian gampang kan? Oke aja. Tapi kalau udah masuk kulit N, sepertinya ada kasus. Oke, ada kasus. Perhatikan. Kalsium nomor atomnya 20. Oke. Kulit K tadi maksimum 2. Ya, ini benar ya. Kulit L-nya maksimalnya 8. Kulit M maksimal tadi berapa? Oh, iya, 18. Tapi bisa ditulis 8. Ditulis 8. 8. Berarti 2, 8 sudah 8. 2. 8 berapa? 10. Tambah 8. 18 sisa berapa? 2. Tadi kamu hapus punya si Sadewa. Sadewa tadi kasih berapa? Sadewa di sini di periodenya 4 ya. 4 berarti 4A kan? Berarti 4A. Periode berapa tadi? Lupa ya. Periode 4 juga tadi kamu bilang kan? Ibu akan koreksi. Oke. Tadi Sadewa bilang. Sadewa tadi bilang itu 2, 8, 10 ya. Oke. Kalau kita perhatikan sama si Sadewa, kalau kulit M-nya 10, emang ada periode 10? Enggak ada. Karena periode itu hanya sampai 7. Kalau golongan itu sampai di golongan 8A. Makanya tadi Adit bilang ini 10, tapi kita bisa tulis dia 8 karena dia masih sah. Kalau dituliskan sudah ada ketentuannya. Walaupun di kulit M itu harus 18 nggak apa-apa, masih bisa kita tulis kulit elektron valensinya itu 8. Nah, sisanya boleh tulis di kulit berikutnya. Kalau 10 nggak ada kan? Nggak ada, makanya salah ini. Oke, salah ya Sadewa, nggak apa-apa. Iya. Selanjutnya baru kulit M kita kasih 8, sisanya 2. Maka kita akan hitung. Kalau kalsium dia di golongan berapa? Golongan? Perhatikan. Lihat berapa elektron valensi kulit terluar daripada kalsium nomor atom 20. 2 benar yang ditulis di Adit karena dia melihat sistem periode unsur. Padahal sebenarnya kan kalau lihat sistem periode unsur dia hanya cukup menentukan golongan. Perhatikan kulit terluar. Kulit terluar daripada Ca kalsium itu berapa? 2. Maka 2 itu akan menjadi golongan 2 kembali, dan itu adalah golongan 2A. Iya kan, golongan 2A ada di sistem periode unsur? Ada nggak? Ada. Oke. Sekarang periode. Tadi periodenya Sadewa 4. Kalau periodenya si Adit 3. Nah, sekarang Ibu mau tanya, mana yang benar? 3 atau 4? Hati-hati. Lihat dulu. Lihat dulu berapa? 4. Periode di sistem periode unsur ada nggak 4? Ada?
unsurnya kalsium, maka itu semakin seru dan kulitnya itu semakin panjang. Ini lihat dulu di sistem periodik unsur. Kalau dia simbolnya Br, itu apa nama unsurnya? Br. Yo, bisa cari dulu cepat. Dari kelompok mana coba? BR. Dari golongan. Itu apa nama unsurnya? Kalau kan singkatannya BR nih. Apa? Bor ya. Nomor atomnya berapa? 35. Ibu mau tanya, ada yang mau berani coba nggak? K, L, M, N. Jangan tidak aja. Satu lagi dong. Sadewa lagi, coba Sadewa. Ya, coba Sadewa nih. Karena kalau belajar dari kesalahan ya. Oke Sadewa, silakan. Oke, periode di golongan. Coba tanpa kamu pegang sistem deh. Ini periode unsur deh. Nah, golongan gitu ya. Sekarang periodenya. Oke. Silakan semua. Tepuk tangan dulu sama saya. Oke. Sekarang jelasin dulu deh. Jelasin, cepat. Yang ini udah dengar juga. Teman-teman di sebelahnya. Apa tadi? Coba lihat dulu. Mau pakai step nggak? Oke, boleh. Ayo. Nomor atomnya, Ini jenis atomnya. nama atomnya bor. Nomor atomnya 35. iya. Kita buat konfigurasinya. Konfigurasinya. Iya. Jangan sedikit yang kamu tulis. Konfigurasi elektronya di kulit K ada nilai. K ada nilai 2. Di kulit L ada nilai 8. Kulit M ada nilai 18. Di kulit N ada nilai 7. Oke. Periode golongannya ada di 7A. dari mana dilihat? Dari Jangan SPU-nya. Lihat di mana? di akhir kulitnya. Kulit terakhir. Iya, kulit terakhir. Kulit terakhirnya berapa angkanya? 7. Ya, makanya ditulis rumahnya 7A. Periodenya Dihitung dari kulit ini. seberapa banyak kulitnya? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, berarti periode 4. Coba semua sama-sama sekarang kita lihat apa benar golongan 7A dan periode 4 itu sudah benar dari nomor atom bor kelompok 2. Kira-kira. Atau kelompok 1 deh, karena si Sadewa di kelompok dulu Sadewa. Terima kasih. Kelompok 1 ada nggak? Benar nggak? Benar Bu. Sudah benar. Jadi ada pertanyaan nggak dari sini? Udah paham? Paham nggak? Nah ini Bu, tadi kenapa di kalsium 20 kenapa harus kita jabarkan? Ada beda kan? Ini M8, ini M18. Ada pertanyaan nggak di situ? Udah paham?
Word, kita langsung ini 28, udah 10 kan? Nah, kita akan bikin jadi membuat konfigurasi elektron adik-adik. Tetap pedoman utamanya itu adalah nomor atomnya. Perhatikan nomor atomnya. Kalau kira-kira sampai di nomor atomnya kita tuliskan jumlah maksimum elektron, tuliskan 18. Seperti si boron ini kan di 35. Kalau kita tuliskan 18 sampai kan? Pas juga. Ada sisa enggak? Sisanya dia udah tulis berapa? 7. Walaupun kulit maksimum N itu berapa N? 32 kan? Tapi kita tidak berpedoman dengan itu toh. Kita berpedoman dengan nomor atomnya saja. Makanya kita di kulit N ini kita langsung tulis 18. Sisanya N kita tulis tuh 7. Paham? Mengerti? Sekarang ibu akan beri tugas, akan kalian kerjakan. Oke? Ya. Ini tugasnya ini ibu akan beri waktu 20 menit untuk mendiskusikannya. Kalian mendiskusikan sama dengan yang di atas tadi, menentukan konfigurasinya, menentukan periode dan golongannya. 20 menit ibu beri kesempatan sama kalian. Nah, sebelum ke sana, ibu akan bertanya dulu deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada ya, berarti semua sudah mengerti. Nah, sekarang pertanyaan ibu nih. Bagaimana cara menggambarkan susunan elektron dalam suatu atom yang terdapat dalam periode unsur? Siapa yang bisa? Atau yang ditunjuk aja ya? Rosi. Coba. Berdiri Rosi. Kalau menurut saya membuat konfigurasi elektron dengan mengikuti asal Ohm, prinsip barangan Pauli dan aturan Henry. Terima kasih banyak tepuk tangan buat Rosi. Oke. Selanjutnya ibu akan bertanya lagi. Nah, kalau tadi tidak ada bertanya, ibu akan tanya. Apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam sistem periode unsur? Siapa? Atau ibu tunjuk ya? Oh, Sadewa. Oke, Sadewa. Sistem periode unsur terdiri dari periode baris horizontal, Kalau horizontal, vertikal, ya gelombang vertikal dan blok SPDF. Iya. Ya, silakan dulu Sadewa. Tepuk tangan untuk Sadewa. Nah, bagian-bagian yang terdapat dalam sistem periode unsur lagi tadi itu kalau dia ke kiri ke kanan, maka itu disebut golongan. Kalau dia dari atas ke bawah, dia disebut dengan periode. Jadi dia ada garis vertikal dan horizontal. Oke. Sudah mengerti semua? Berarti siap mengerjakan diskusi kelompok? Siap ya? Nah, ibu akan beri waktu kepada kalian 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja yang akan ibu bagikan ini. Waktunya 20 menit saja. Ya, waktunya 20 menit saja. Ada soalnya sekitar 5 soal. Berat ya? Ini aja tadi beberapa soal kita itu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pas. Yang sama-sama kita kerjakan ada 5 soal. Masing-masing kelompok juga mengerjakan 5 soal. Oke. Ibu akan bagikan lembarnya ya. Ini ya. Ini ya ibu akan bagikan. Ini. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Silakan kalian diskusikan selama 20 menit. Ibu akan atur waktunya, siap tidak siap 20 menit selesai. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Mau ke toilet silakan.
Nah, bagaimana cara menyelesaikannya seperti yang sudah kita kerjakan contohnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti masing-masing semua maju ke depan menyampaikan. Tulis nama kelompoknya ya. Nah, nama kelompoknya tulis. Kamu ini ya? Nanti jarum panjangnya itu di 9 ya. Jadi siap tidak siap harus ditampilkan di depan.
Oh, mau gambar ya? Oh iya. Ya lagi gambar itu kulit atomnya. Oh iya. Aku nervous ya, aku di sini ya. Ya udah deh, kita aja. India. Lihat dulu SPI. Kamu udah selesai. Kamu udah selesai. Nanti jam panjangnya di 8 aja ya. Selesai, maju ke depan satu-satu tampilkan. Iya, selesai kalau iya. Cepet ya. Oh, kalian berdiskusi. Kenapa kalian berdiskusi di sini aja berdiskusinya?
artinya kan 5,2 itu artinya kan 5 kali 5 itu berapa? 5 kali 2 berapa? Ya, seterusnya begitu. Mana siapa? Oke, waktunya selesai. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang masing-masing kelompok tampil ke depan. Kita akan tampil ke depan secara berturut atau random ibu pilihkan. Berturut. Ya. Oh, berturut. Random. Ini random. Ini random. Ini tadi random ya. Ibu akan pilihkan kelompok 2 tampil ke depan. 2. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Si Pati ya? Oke Pati, silakan maju ke depan Pati. Kenapa ini? Ini mau kemana juga? Oh iya. Oh iya, sama-sama. Ayo maju ke depan semua. Yang dua kelompok yang ada di bangku 3 dengerin temannya. Sambil diperhatikan. Kalau ada yang salah bisa disanggah. Oke, Pati. Kasih tahu dulu kami dari kelompok. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Diskusi kami. Masa membaca aja sama sifatnya tidak bisa? Nama unsurnya, ayo sama-sama nama unsurnya. Unsur apa tuh? Kulitnya 2 dan 4. Elektronnya 4. Terus Ada berapa kulitnya? 8, 4. Elektron valensinya? Ya. Golongannya? Sampai suara ini. Golongan 4. Periode? Ya. Germanium. Ya. Nomor atomnya? 32. Ya. Kulitnya? Ada 2, 8, 4. Valensinya? 4. Ya. Golongan 4A. Periode 4. 5. SN. Nomornya 50. Kulitnya 2, 8, 11, 11, 4. Elektronnya 4. Golongan 4 A. Periode 4.
timbul PB 2 kulitnya 28 14 tetap lebarnya 4 golongannya 4A periode 6. Dari hasil yang sudah disampaikan kelompok 1 kita, kelompok 2 kita beri applause. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan dulu kelompok 2. Sekarang Ibu akan pilih random yang kelompok ini aja. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 maju ke depan. Ibu perhatikan. Cari nomor atom dan nomor massa. Jadi untuk pada golongan 4A pada tabel sistem periodik unsur. Foto konfigurasi elektron dari unsur tersebut menunjukkan teori model atom Bohr. Tentukan jumlah kulit dan jumlah elektron variasinya. Nama unsur karbon, nomor atom 6, kulitnya 2, 4, elektron valensi 4. Nama unsur silikon, nomor atom 14, kulitnya 2, 8, 4, elektron valensinya 4. Germanium, nama unsur germanium, nomor atom 32, kulitnya 2, 8, 14, 4, elektron valensi 4. Nama unsur 5, nomor atom 50, kulitnya 2, 8, 14, 18, 4, elektron valensi 4. Nama unsur 3, nomor atom 82, kulitnya 2, 8, 14, 18, 32, 4, elektron valensi 4. Di nomor 1 golongan 4 periode 2. Golongan 4 periode 3, nomor 3 golongan 4 periode 4, nomor 4 golongan 4 periode 4, nomor 5 golongan 4 periode 4. Oke, dari si Adit ada yang salah nggak sepertinya? Ada kan? Di golongan nomor 4 tadi. Ya enggak? Harusnya itu dia golongan 4A dan periode 5. Dan kalau golongan nomor 5 dia itu di golongan 4A dan periode 6. Nah, Radit dan teman-temannya nanti diperbaiki lagi ya. Kita beri aplaus kepada Radit dan teman-temannya. Oke. Ayo, sekarang kelompok 1. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi hari ini. Nama unsur karbon, nomor atom 6, kulitnya 2 dan 4, elektron valensinya 4, silikon. Nama unsur silikon, nomor atom 14, kulitnya 2, 8, 4, elektron valensinya 4. Germanium, nama unsur germanium, nomor atom 32, kulitnya 2, 8, 18, dan 4, elektron valensinya 4. Nama unsur timah, nomor atom 50, kulitnya 2, 8, 18, 18, 2, elektron valensinya 4. Nama unsur timah, nomor atom 82, kulitnya 2, 8, 18, 19, 22, 4, elektron valensinya 4. Satu golongan 4A periode 2. Nomor 2 golongan 4A periode 3. Nomor 3 golongan 4 periode 4.
periode 4, golongan 4A periode 4, golongan 4A periode 6. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Oke. Oke. Semua sudah mengerti? Semua sudah mengerti sekarang? Ada pertanyaan? Iya. Untuk terakhir, Ibu yang akan bertanya. Ibu akan bertanya nih, bagaimana hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periode unsur? Ada yang bisa mewakili? Ada? Iya, bagaimana? Jawabannya konfigurasi elektron menentukan posisi unsur di tabel periodik. Iya, silakan dulu kita aplauskan buat yang Tidak. Tidak. Nah, hari ini selesai sudah pembelajaran kita. Saya harapkan proses pembelajaran kita hari ini bisa membuat kalian semakin dapat ilmu pengetahuan baru. Dan ada tugas ini di rumah, kerjakan golongan unsur golongan 7A. Minggu depan kita akan beri secara diskusi lagi, akan tampil ke depan. Golongan 7A dikerjakan di rumah. Sebelum kita menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, saya mau dong kalian tulis selembar kertas bagaimana suasana dan perasaan kalian setelah proses pembelajaran hari ini. Dengan cepat satu kata aja, contoh nih, seru. Selembar kertas saya nanti ambil, seru atau bete atau terserah kata-katanya. Iya boleh. Pembelajaran hari ini contoh katanya terlalu cepat Bu, boleh. Suasana hati, coba. Suasana hati hari ini. Kalau pusing, Nggak apa-apa, disampaikan aja istilahnya. Tapi dengan cepat, waktunya 30 detik aja. Kalau udah bilang sudah selesai, biar saya ambil. Selesai Bu. Ya, kasih. Ya Allah. Padahal badannya gede ya. Oke. Sekali lagi kita aplaus buat diri kita semua. Nah, adik-adik jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan golongan 7A. Nah, minggu depan Ibu akan periksa lagi. Baik Bu, selanjutnya pelajaran ini tetap diulang di rumah, kalian semangat membaca. Bukan hanya di pelajaran kita di kimia yang kalian semangat belajar, tapi di pelajaran apapun tetap kalian ulangi di rumah ya. Karena belajar itu terus menerus. Oke? Nah, kita akan kalian menunggu bel bunyi, kalian siap-siapkan bukunya, rapikan bukunya, ya. Rapikan bukunya, boleh nih kembali ke tempat semula dulu. Rapikan bukunya dan kembali ke tempat semula. Belum berakhir ya, silakan duduk sambil
ini nanti pelajarannya akan terus kita ingat di sini, ya, akan terus kita pantau dari tabel periode Indonesia. Oke, baiklah, berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tadi kita